Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Di sini ada contoh mata pencaharian penduduk pada masing-masing daerah. Yang pertama adalah daerah pesisir pantai. Biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Yang kedua, pada daerah dataran rendah biasanya sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, pada daerah dataran tinggi biasanya mata pencahariannya sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan seperti teh, kopi, dan cengkeh. Selain perbedaan mata pencaharian penduduk dari berbagai macam daerah, mata pencaharian penduduk juga berbeda antara penduduk kota dan penduduk desa. Pada penduduk desa, biasanya lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Adapun pada penduduk kota biasanya bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Selanjutnya, kalian bisa mengamati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Biasanya di lingkungan sekitar kita itu banyak pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan perekonomian suatu lingkungan. Di pasar kita bisa menjumpai penjual dan pembeli. Pembeli membutuhkan barang dari penjual untuk memenuhi kebutuhannya, dan penjual membutuhkan penghasilan dari pembeli untuk memenuhi kehidupannya. Membeli barang kebutuhan di pasar merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, yang merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi biasanya disebut produsen. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukannya disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap di rumah dan tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.